warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 5 yang Pak Guru banggakan, semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, hari ini kita berjumpa kembali dan akan belajar kembali. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Baiklah anak-anakku, materi kita hari ini adalah tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 4. Adapun kompetensi dasar dari materi hari ini adalah 1. Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Tujuan pembelajaran pada hari ini, pertama, dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Kedua, dengan eksplorasi, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. Ketiga, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Baiklah, anak-anakku, pembelajaran akan kita mulai dengan materi pertama, yaitu menyebutkan kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Muatan pelajaran IPS. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga memiliki banyak pulau yang terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke yang tersebar di 34 provinsi. Dengan melihat peta, kita mampu mengidentifikasi kondisi geografis dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat 5 pulau besar yang terbentang di sepanjang wilayah Indonesia. 5 pulau besar tersebut yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Itulah kelima pulau yang besar
di Indonesia. Pertama, Pulau Jawa. Kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta, luasnya kurang lebih 129.438,28 km persegi. Batas-batasnya, batas laut sebelah utara batasan dengan Laut Jawa, sebelah timur batasan dengan Selat Bali, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Adapun daratannya, sebelah utara berbatasan dengan Kalimantan, sebelah timur berbatasan dengan Bali, selatan kemudian sebelah barat berbatasan dengan Sumatera. Keadaan alam, nama-nama pantai dan laut yang ada di Pulau Jawa: Pantai Tirtamaya, Pantai Tanjung Takis, Pantai Tanjung Baru. Nama-nama daratan rendah yaitu terbentang di daerah Madiun di Jawa Timur, kemudian Surakarta di Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah. Nama-nama gunung ada Gunung Ciremai, Gunung Papandayan, Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Bromo, Gunung Kelut, dan Gunung Semeru. Adapun nama-nama sungai yang ada di Pulau Jawa yaitu Sungai Citarum, Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah, kemudian Sungai Berantas ada di Jawa Timur. Ini kondisi geografis Pulau Jawa. Pulau Jawa ini dia. Berikutnya, Pulau Sumatera. Kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta, luasnya kurang lebih 480.793,28 km persegi. Batas-batasnya, batas laut utara Teluk Benggala, timur Selat Malaka, selatan Selat Sunda, sebelah barat Samudra Hindia. Kemudian daratan sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, sebelah timur Selat Karimata, kemudian bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan alam, nama-nama pantai dan laut yang ada di Pulau Sumatera: Pantai Iboy, Pantai Sorake, dan Pantai Carocok, Pantai Trikora. Kemudian dataran rendahnya ada dataran rendah Asahan, Sungai Siak, Indragiri, dan Batanghari. Adapun nama-nama gunung yang ada di Pulau Sumatera ada Gunung Kerinci, Gunung Lauser, Gunung Dempo, dan Gunung Talamau. Nama-nama sungai yang besar yang ada di Pulau Sumatera: Sungai Batanghari, Sungai Siak, Sungai Musi. Inilah kondisi geografis Pulau Sumatera. Inilah bentuk daripada Pulau Sumatera. Berikutnya, Pulau Kalimantan. Kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta, luasnya kurang lebih 544.150,07 km persegi. Batas lautnya sebelah utara ini tidak ada berbatasan dengan laut. Kemudian sebelah timur ada Selat Makassar, selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata, sedangkan daratannya sebelah utara berbatasan dengan Malaysia dan Brunei, kemudian arah timur berbatasan dengan Sulawesi, selatan berbatasan dengan Jawa, barat berbatasan dengan Bangka Belitung. Adapun keadaan alamnya, nama-nama pantai dan laut yaitu Pantai Melawai, Pantai Lamaru, Pantai Pemala, dan Pantai Biduk-Biduk. Nama-nama dataran rendah yaitu Sungai Kapuas, Sungai Melawi, dan Sungai Landak.
Nama-nama gunung yang ada di Pulau Kalimantan: Gunung Batu, Gunung Asing, Gunung Aurguna, Gunung Banyu Tawar, dan Gunung Bukit Raja. Adapun nama-nama sungai yang ada di Pulau Kalimantan: Sungai Kapuas Besar, Sungai Mahakam, dan Sungai Barito. Itulah kondisi geografis Pulau Kalimantan. Inilah Pulau Kalimantan. Pulau Sulawesi. Kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta. Adapun luasnya yaitu kurang lebih 188.522,36 km persegi. Batas-batasnya: batas laut sebelah utara Laut Sulawesi, sebelah timur Laut Maluku, selatan Teluk Tomini, kemudian sebelah barat Selat Makassar. Adapun batas daratannya: utara Filipina, kemudian timur Maluku Utara, selatan Nusa Tenggara Tengah, dan barat berbatasan dengan Gorontalo. Adapun nama-nama keadaan alam yang ada di Sulawesi, nama-nama pantai dan laut: ada Laut Seram, Laut Arafura, Laut Banda, dan Laut Flores. Nama-nama dataran rendahnya: Sungai Girirang, Sungai Jeneberang, Sungai Karana, dan Sungai Malasa. Nama-nama gunung yang ada di Pulau Sulawesi: Gunung Rantemario, Gunung Soputan, Gunung Balease, dan Gunung Gandawinata. Kemudian nama-nama sungai besar yang ada di Sulawesi yaitu Sungai Girarang, Sungai Girirang, Sungai Jeneberang, Sungai Karana, dan Sungai Malasa. Itulah kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta. Pulau Sulawesi itu ini berbentuk seperti huruf K. Pulau besar berikutnya yaitu Pulau Papua. Adapun kondisi geografis Pulau Papua berdasarkan peta, luasnya kurang lebih 418.707,68 km persegi. Batas-batasnya: batas laut sebelah utara Samudra Pasifik, timur tidak ada, kemudian selatan Laut Arafura, kemudian arah barat berbatasan dengan Pulau Maluku. Daratan utara berbatasan dengan Biak, timur Papua Nugini, selatan Australia, barat berbatasan dengan Maluku. Adapun keadaan alamnya, nama-nama pantai dan laut yaitu Pantai Teluk Triton, Pantai Pulau Venu, Pantai Yenbeba, dan Pantai Bakaro. Nama-nama dataran rendah: Sungai Balim, Sungai Digul, Sungai Bian, dan Sungai Kumandan. Adapun nama-nama gunung yang ada di Pulau Papua yaitu Gunung Puncak Jayawijaya dan Gunung Puncak Trikora. Nama-nama sungai besar yang ada di Pulau Papua yaitu Sungai Balim, Sungai Mamberamo, Sungai Taritatu, dan Sungai Tariku. Inilah kondisi geografis Pulau Papua. Materi selanjutnya yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ini muatan pelajaran PPKN. Agar pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya berjalan dengan baik, dibutuhkan perilaku masyarakat Indonesia yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi agar pembangunan merata mulai dari Sabang sampai Merauke, dibutuhkan perilaku masyarakatnya yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Lanjutkan. Inilah
lambang dari sila pertama. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila pertama. Yang pertama, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketiga, menghormati agama orang lain. Keempat, tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama. Kelima, menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat. Itulah tadi perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila pertama. Lambang sila kedua, yaitu rantai. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila kedua. Pertama, membantu korban bencana alam. Kedua, turut serta dalam kegiatan kemanusiaan. Ketiga, memberi santunan kepada orang miskin. Ini adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila kedua. Keempat, mengunjungi teman yang sakit. Jadi apabila ada teman yang sakit, kita berkunjung ke sana, menjenguknya, mendoakannya agar cepat sembuh, berarti sudah mengamalkan Pancasila, sila kedua. Kelima, tidak menyakiti orang lain. Ini termasuk pengamalan Pancasila, sila kedua. Kemudian yang keenam, peduli terhadap penderitaan orang lain. Inilah pengamalan Pancasila, sila kedua. Sila ketiga, lambangnya pohon beringin. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga. Yang pertama, menjaga persatuan dalam masyarakat dengan tidak mengadu domba. Ini termasuk pengamalan Pancasila, sila ketiga. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Contohnya, bangga sebagai bangsa Indonesia ini dengan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Kemudian bila keluar negeri tidak minder menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini merupakan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia yang merupakan pengamalan Pancasila, sila ketiga. Yang berikutnya, yang keempat, membela tanah air. Kemudian yang kelima, tidak memusuhi suku tertentu. Ini merupakan pengamalan Pancasila, sila ketiga. Inilah lambang sila keempat, yaitu kepala banteng. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila keempat. Yang pertama, mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Kedua, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Ketiga, mengembangkan suasana kekeluargaan dalam musyawarah. Yang keempat, mengadakan rapat untuk membuat keputusan. Yang kelima, melaksanakan keputusan rapat. Ini adalah pengamalan Pancasila. Jadi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila keempat. Ini lambang dari sila kelima, yaitu padi dan kapas. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila kelima, yaitu 1. Berlaku adil terhadap sesama. Kedua, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan.
Ketiga, suka bekerja keras. Yang keempat, tidak berperilaku boros. 5. Tidak bergaya hidup mewah. Ini merupakan pengamalan atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila kelima. Yang keenam, suka berhemat. Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama ini, saling menghormati antar pemeluk agama. Ini adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Menjenguk teman yang sakit. Ini adalah contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan sila kedua. Membangun rumah warga, saling tolong menolong. Ini adalah contoh pengamalan sila ketiga. Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila keempat, yaitu bermusyawarah. Jadi untuk menyelesaikan masalah bersama, jalan yang terbaik adalah musyawarah. Ini pengamalan Pancasila sila kelima, yaitu suka bekerja keras. Lanjutkan. Ya, menemukan ide pokok bacaan. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas, inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Ini adalah teks bacaan. Nantinya kalian tentunya harus bisa menentukan ide pokok dari bacaan ini. Ide pokok bacaan, paragraf pertama. Kira-kira kalian bisa apa tidak? Menurut kalian kira-kira apa? Iya, betul. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis.
Ini merupakan ide pokok paragraf pertama. Paragraf kedua, sebelum Pak Guru lanjutkan, kira-kira anak-anak bisa apa tidak? Tepat sekali. Jadi ide pokoknya ada di awal, yaitu tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Paragraf ketiga. Apa kira-kira ide pokoknya? Iya, tepat sekali. Ide pokoknya adalah ada di paragraf pertama, di awal paragraf, yang berbunyi prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Ya, kiranya cukup sekian dulu dari Pak Guru materi hari ini, yaitu ada 3 muatan pelajaran. Muatan pelajaran pertama yaitu IPS, yang mempelajari tentang kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Kemudian muatan pelajaran yang kedua yaitu muatan pelajaran PPKN yang mempelajari tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian materi yang ketiga, muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok bacaan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kiranya cukup sekian dari Pak Guru. Berakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.